Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan menjelaskan heuristic searching dengan dua metode, yaitu best first search dan simulated annealing. Metode pertama yang akan saya jelaskan yaitu best first search. Nah, metode ini merupakan kombinasi dari metode deep first search dan breadth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Metode ini akan membangkitkan suksesor dengan mempertimbangkan harga, yang mana harga dalam hal ini diperoleh dari fungsi heuristik tertentu dari setiap node. Jadi nanti node yang ada di dalam metode ini akan kita uji menggunakan fungsi heuristik. Pencarian solusi dilakukan dengan melihat satu lintasan dan memungkinkan untuk berpindah ke lintasan lain. Nah, jadi kita akan menguji setiap lintasan yang mana nilai dengan bobot rendah akan menjadi solusi dari pencarian tersebut. Penentuan node berikutnya adalah node yang pernah dibangkitkan dengan menggunakan dua informasi, yaitu biaya perkiraan dan juga biaya sebenarnya. Terdapat dua jenis algoritma di dalam best first search, yaitu greedy best first search dan juga A-search. Pada algoritma greedy, biaya perkiraan sama dengan biaya sebenarnya. Sedangkan pada A-search, nilai Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn adalah biaya perkiraan, Hn-nya adalah biaya sebenarnya. Untuk mengimplementasikan metode ini akan menggunakan graf keadaan. Dibutuhkan dua antrian yang berisi node-node, yaitu antrian open dan juga antrian close. Pada antrian open berisi node, yang mana node ini sudah dibangkitkan namun belum diuji. Umumnya berupa antrian berprioritas yang berisi elemen-elemen dengan nilai heuristik tertinggi. Ya, jadi bedakan antara antrian open dan juga antrian close. Pada antrian close berisi node-node yang sudah diuji. Jadi itu bedanya. Pada antrian open berisi node yang sudah dibangkitkan tapi belum diuji, sedangkan pada node close berisi node yang sudah dibangkitkan dan juga sudah diuji. Adapun algoritma dari best first search, yang pertama tempatkan node awal A pada antrian open, kemudian kerjakan langkah-langkah berikut ini sehingga tujuan ditemukan atau antrian open sudah kosong. Ambil node terbaik dari antrian open, kemudian bangkitkan semua suksesornya. Untuk setiap suksesor, kerjakan langkah berikut. Jika node tersebut belum pernah dibangkitkan sebelumnya, maka evaluasi node tersebut dan masukkan ke open. Jika node tersebut sudah pernah dibangkitkan sebelumnya, ubah parent. Jika lintasan baru lebih menjanjikan, maka hapus node tersebut dari antrian open. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, ada dua algoritma dari best first search, algoritma greedy dan juga algoritma A-search. Berikut adalah graf keadaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan graf ini. Graf keadaan ini berisi node-node yang sudah ditentukan bobotnya, yaitu nilai sebenarnya dan juga nilai prediksi ya, atau nilai perkiraan. Ada node S, node A, node B, node C, dan seterusnya sampai node G. Node S merupakan node awal dan juga node G adalah node akhir atau node tujuan. Untuk mencapai node tujuan, kita akan melalui beberapa node ya. Dari node S akan melalui node A, node B, C, D, E, F, H, J, M, L, K. Nah, di bawah ini ada tabel yang berisikan nilai sebenarnya untuk setiap node. N ini adalah node. Untuk node A misalnya kita punya nilai sebenarnya 80, node B nilai sebenarnya adalah 60, node C nilai sebenarnya 70, dan seterusnya sampai dengan node M nilai sebenarnya adalah 70. Yang pertama kita gunakan adalah algoritma greedy untuk menyelesaikan permasalahan graf keadaan berikut. Kita pilih node-node awal
yaitu node A, B, C, D, dan juga E, yang berhubungan langsung dengan node S. Kemudian kita buat antrian, di sini ada antrian open, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, antrian open adalah antrian yang berisi node-node yang akan kita bangkitkan namun belum diuji. Baik, yang dalam sini adalah node A, B, C, D, E. Sedangkan close berisikan node yang sudah diuji. Dalam hal ini kita masukkan node S. Sekarang kita uji menggunakan sebuah fungsi, yaitu fungsi heuristik untuk algoritma greedy adalah F sama dengan HN, atau nilai F sama dengan nilai sebenarnya. Jadi untuk setiap node ini mudah saja, tinggal kita masukkan saja nilai sebenarnya untuk node A, sehingga nilai F-nya sama dengan 80, node B nilai sebenarnya 60, maka nilai F-nya sama dengan 60, untuk node C nilai F-nya 70, node D nilai F-nya 85, dan node E nilai F-nya sama dengan 74. Kemudian dari kelima node ini, kita akan lihat yang mana nilai fungsinya paling terkecil. Dari kelima node ini, yang paling terkecil adalah node B, dengan nilai F-nya sama dengan 60. Sehingga kita akan mengambil node B untuk dilanjutkan pengujian ke lintasan berikutnya. Lintasan berikutnya adalah node F dan node K. Ada dua lintasan yang berhubungan langsung dengan node B. Selanjutnya kita uji lagi. Nah, jangan lupa kita masukkan antrian open. Berarti yang belum kita uji ketambahan F dan K. Sedangkan close adalah node yang kita pilih dan sudah diuji, yaitu B. Di sini S, B. Masih menggunakan fungsi yang sama untuk nilai F. Untuk node F nilai F-nya adalah 70 dan node K nilai F-nya sama dengan 30. Kemudian kita bandingkan lagi dari keseluruhan node ini, node A, F, K, C, D, E, kita pilih nilai F terkecil. Nah, nilai F terkecil adalah 30, yang merupakan nilai dari node K. Sehingga pada antrian close kita akan masukkan node K. Kemudian dari K kita lanjutkan ke lintasan berikutnya, yaitu lintasan G merupakan lintasan terakhir dengan nilai F sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat pada tabel tadi, nilai sebenarnya pada node G adalah 0. Maka kita peroleh hasilnya atau lintasan terpendek dari S menuju ke G, rutenya adalah S, B, K, G. Dari S ke B, kemudian ke node K, dan terakhir adalah node G. Itu tadi cara penyelesaian masalah graf keadaan menggunakan algoritma greedy. Selanjutnya, kita masih menggunakan graf yang sama, tapi untuk menyelesaikannya kita gunakan algoritma ASearch. Yang pertama-tama kita mengambil node yang berhubungan langsung dengan node S ya. Ada node A, B, C, D, E, sama tadi seperti greedy. Pada antrian open kita masukkan node A, B, C, D, E. Akan kita uji atau akan kita bangkitkan. Kemudian antrian close kita masukkan di node S. Nah, bedanya tadi pada greedy untuk nilai F hanya nilai F sama dengan nilai sebenarnya. Tapi pada algoritma ASearch untuk mencari nilai F kita akan menjumlahkan nilai sebenarnya dan juga nilai perkiraan untuk setiap node. Untuk node A yang pertama, nilai perkiraannya berarti nilai perkiraan itu adalah bobot dari S ke A. S ke A adalah 10, kemudian nilai sebenarnya untuk node A adalah 80. Kita jumlahkan, nilainya adalah 90. Berikutnya untuk node B. Juga sama. Kita jumlahkan nilai sebenarnya untuk node B dengan nilai perkiraan dari S ke B. 25 ditambah dengan nilai sebenarnya B adalah 60, ya, 60, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah
85. Kita lakukan hal yang sama untuk node C, node D, dan juga node E. Dengan masing-masing nilai F untuk node A 90, B 85, C 100, D 120, E adalah 84. Nah, kemudian kita lihat lagi node yang mana nilai fungsi heuristiknya terkecil. Di sini kita dapatkan node E, fungsi heuristiknya adalah 84, yang paling kecil di antara semua node yang sudah kita hitung fungsinya. Maka kita akan melanjutkan lintasan berikutnya dari node E. Nah, ada dua node di sini, node E, node D, dan juga node J, yang berhubungan langsung dengan node E. Kemudian kita hitung fungsi atau nilai Fn dari node D dan juga node J. Menggunakan rumus yang tadi juga ya. Nilai sebenarnya ditambah dengan nilai perkiraan. Nilai perkiraan untuk D adalah jarak E ke D, yaitu 15. Kemudian node D nilai sebenarnya adalah berapa ya? Tadi di tabel sudah ada, sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 110, dan juga untuk node J fungsi heuristik hasilnya adalah 130. Nah, di sini kita masukkan antrian pada open A, B, C, D, dan juga J. Kemudian close, yang kita pilih dan sudah kita uji selanjutnya adalah E. Kemudian kita bandingkan lagi dari semua node atau nilai fungsi heuristik yang kita uji, nilai terkecilnya berada pada node B. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan perhitungan atau melanjutkan pengujian lintasan dari node B ke node selanjutnya. Nah, node B di sini ada dua node yang berhubungan langsung, yaitu F dan juga K. Setelah kita lakukan perhitungan, fungsi heuristik dari node F adalah 95, dan node B ke K, fungsi heuristik node K adalah 100. Kemudian kita bandingkan lagi. Kita bandingkan node-nodenya yang mana memiliki bobot terkecil fungsi heuristik yang kita sudah hitung. Dari node F 95, K 100, F 100, C 100, D 100, J 130. Yang terkecil di sini adalah node A ya, node A di sini 90. Maka kita akan memilih node A untuk dilakukan pengujian pada lintasan berikutnya. Sekarang kita tulis lagi pada lintasan open, yaitu C, D, F, ya, C, D, F, G, J, K. Kemudian pada close kita tambahkan B dan juga A. Lintasan B dan juga A. Setelah tadi kita hitung nilai fungsi heuristik pada node G dari node A, maka kita peroleh nilai F-nya adalah 100. Nah, dari sini kita akan bandingkan lagi node-nodenya. 95, 100, 100, 100, 110, 130, yang mana node paling terkecil. Setelah kita bandingkan lagi, ternyata node F merupakan node terkecil untuk fungsi heuristiknya, yaitu 95. Sehingga kita akan pakai node F untuk dilanjutkan lintasannya dan diuji nodenya. Dari F, kemudian kita lanjutkan ke K. Kemudian K, kita hitung nilai F-nya sehingga memperoleh nilai 95, yang kemudian kita akan bandingkan lagi dari semua node yang sudah kita hitung fungsi heuristiknya. Setelah kita bandingkan, ternyata masih nilai K merupakan nilai fungsi terkecil, yaitu 95, yang kemudian kita lanjutkan ke node selanjutnya, yaitu adalah node G. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya dari K ke G adalah 95. Fungsi heuristiknya adalah 95.
Setelah itu kita lihat, kita bandingkan. Ternyata lintasan dengan node terkecil berada pada lintasan lintasan S, A, B, F, K, G. Dengan nilai bobot fungsi heuristiknya adalah 95. Kita dapat solusinya seperti berikut. S ke A, ke B, ke F, ke K, ke G. Seperti itu. Nah, itu tadi perbedaan antara algoritma greedy, cara menyelesaikan algoritma greedy, dan juga ASERS pada kasus graf yang sudah ditentukan pada contoh berikut. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya.